Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Yang di dalam video ini saya beri judul Aku Mau, Jadilah Engkau Tahir. Kita baca lebih dulu Bapak Ibu dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Judul bacaannya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam untuk pentahiranmu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Bapak Ibu, cerita ini menceritakan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta ini saya yakin dia sudah mendengar tentang nama Tuhan Yesus. Mungkin dia juga melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang-orang yang sakit atau yang kerasuk setan. Sehingga orang kusta ini pun sudah punya kesimpulan. Siapakah Yesus yang dia mau datang untuk minta bantuan? Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita lihat sekarang. Ada dua pribadi yang kita mau pelajari. Yang pertama adalah orang kusta tadi. Yang kedua adalah orang yang datang dengan merendahkan dirinya. Sebab dia tahu siapa aku, siapa dirinya. Dibandingkan dengan Yesus yang adalah Tuhan, yang dia datang untuk minta pertolongan, untuk minta bantuan. Dia sedang berpikir, aku orang kusta biasanya. Itu tidak boleh bergaul dengan orang yang sehat. Tetapi orang kusta harus tinggal di daerah tertentu yang sudah dikhususkan, hidup bersama dengan kusta yang lainnya. Tetapi kali ini dia memberanikan diri. Walaupun dia sadar dengan Yesus Kristus Tuhan, karena dia tahu Yesus Kristus Tuhan adalah pribadi yang penuh belas kasihan, yang selalu menerima sesama yang lain seperti apa adanya, bukan apa yang seharusnya. Maka orang kusta tadi datang dengan merendahkan dirinya. Dan dia berkata, "Jika Tuhan mau, engkau bisa mentahirkan aku." Dan kata-kata yang diucapkan oleh orang kusta ini penuh dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus Tuhan itu pasti bisa. Catatannya, jika engkau mau. Bapak Ibu, adakah doa saudara dan saya juga punya
arti yang menggambarkan seperti orang kusta tadi. Bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu kita tidak layak sebetulnya di hadapan Dia. Kita terlalu rendah, terlalu kotor di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kita yakin Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, maka kita memberanikan diri datang merendahkan diri kita kepada Dia. Bapak Ibu, ajaran yang baru saja beredar ya, mengajarkan bahwa doa ini harus powerful. Doa ini harus penuh dengan iman. Nggak boleh doa ini tanpa kepastian. Bapak Ibu, nampaknya kata-kata ini memberikan semangat. Tetapi ketika diterapkan, justru saya protes. Doa ini salah. Sebab doa ini tidak sopan. Doa itu mengajarkan. Pembicara itu mengajarkan, kalau Anda berdoa, Anda harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku klaim janjimu. Nah, ini tadi. Nah, Bapak Ibu, ketika orang klaim janji Tuhan, walaupun Tuhan banyak berjanji di dalam kitab suci, tetapi orang yang klaim janji tadi adalah orang yang tidak tahu dirinya itu siapa, sedang berbicara dengan Yesus yang adalah Tuhan. Mereka ingin klaim janji Tuhan. Dan itu diajarkan dengan kalimat menunjukkan seakan-akan ya orang yang berani klaim janji Tuhan tadi adalah orang yang penuh dengan iman. Bapak Ibu, jangan salah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu siapa diri kita, siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Tentunya kita harus datang dengan merendah Dia, walaupun Dia berjanji dan ditulis di dalam kitab suci. Tetapi teladanilah orang yang sakit kusta tadi, yang tahu akan jati dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Yesus, tetapi dia memerlukan bantuan, memerlukan pertolongan. Dia berkata dengan kalimat yang menyentuh hati Tuhan Yesus, sehingga belas kasihan Tuhan Yesus turun. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, maka Engkau bisa mentahirkan aku. Bapak Ibu, spontan Yesus Tuhan memberikan jawaban. Tindakan spontan dari Tuhan Yesus menunjukkan ketulus ikhlasan hatinya. Dia langsung berkata, aku mau. Sambil dia menjamah orang kusta tadi, dan dia berkata, jadilah engkau tahir. Bapak Ibu, lihat. Hati yang tulus ikhlas itu muncul dari orang yang penuh belas kasihan. Orang yang penuh dengan belas kasihan, besar kepeduliannya. Maka ditunjukkan secara spontanitas oleh Tuhan Yesus dengan menjamah dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Nah, Bapak Ibu, apakah pada waktu itu Tuhan Yesus itu banyak waktu? Sehingga dia bisa memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Ternyata tidak. Tuhan Yesus sedang dikejar-kejar banyak orang. Sedang dinantikan oleh banyak orang yang butuh pertolongan daripada dia. Banyak orang sakit, berbagai macam sakit penyakit termasuk yang dirasuk setan, itu mencari dia. Tetapi ketulusan hatinya, belas kasihannya, itu menunjukkan kepedulian yang besar untuk meringankan beban orang yang sedang menderita, itu dinomorsatukan. Berbeda dengan pendeta zaman sekarang. Mau ketemu pendeta aja yang top katanya itu sulit. Apalagi minta pelayanannya.
maaf bicara, apalagi tidak ada amplopnya. Belum tentu. Namun, bukan semua pendeta. Masih banyak pendeta yang mewarisi belas kasihan daripada Kristus, yang mau peduli melakukan pekerjaan Tuhan tanpa mendapat apapun. Walaupun mungkin jumlahnya. Lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia secara spontan, dengan hati yang ikhlas, yang tulus, menjamah orang kusta ini sambil berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan seketika orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras. Kamu jangan ngomong kepada siapapun bahwa kamu berjumpa dengan aku, kemudian kamu disembuhkan dari sakit kustamu. Nah, Bapak Ibu, namun apa yang terjadi? Bisakah orang yang ditolong oleh Tuhan itu menutup mulutnya? Alkitab menyatat orang kusta ini tidak bisa, tidak kuasa menutup mulutnya. Oleh karena desakan, dorongan dari Roh Kudus yang ada di dalam orang kusta tadi, saking sukacitanya, meledaklah kegembiraan dia menceritakan peristiwa yang sudah dia alami, bahwa dia disembuhkan oleh Yesus orang Nazaret tadi. Maka Tuhan Yesus semakin tidak bisa terang-terangan memasuki kota demi kota untuk memberitakan Injil, sebab ada begitu banyak orang menanti-nantikan dia dan mencari dia untuk minta pertolongan. Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus hendaknya menjadi teladan buat kita. Tuhan Yesus dengan ikhlas, dengan tulus, spontan, dia langsung berkata mau. Aku mau. Artinya apa? Apa yang bisa dia lakukan, yang terbaik itu yang dia berikan. Adakah di dalam hati saudara dan saya juga muncul sebuah niat? Apa yang aku bisa lakukan? Apa yang ada yang terbaik di dalam hidupku? Akan kuberikan kepada seseorang, agar seseorang ini terbebas dari tekanan hidup. Nasihat firman Tuhan akan mengingatkan saudara juga. Saya ambil dari Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, jangan pernah jemu berbuat kebaikan dengan siapapun sebagai sesama. Apa yang kau punya, apa yang kau bisa, lakukan untuk kemuliaan buat nama Tuhan. Dan nasihat firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti Anda yang bersaksi. Bukan berarti Anda yang mempublikasikan. Bukan. Tetapi sama seperti halnya orang kusta tadi dilarang oleh Tuhan Yesus. Jangan ngomong-ngomong bahwa engkau sudah mendapatkan kesembuhan. Tetapi oleh karena sukacitanya orang yang ditolong oleh Tuhan, maka orang ini tadi yang bersaksi. Aku disembuhkan oleh karena Yesus orang Nazaret itu. Bapak Ibu, kita akan melakukan firman Tuhan karena kita tahu waktu Tuhan sudah dekat. Kita akan lakukan segala kebaikan untuk sesama yang lain. Karena Tuhan memberkati kita agar supaya kita boleh menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.
bersama dengan keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga. Amin. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.